Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra Agista Putri dengan NIM 1999494 dari kelas 3A. Kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah teori kosmetik yang berjudul Tes Keamatan Kosmetik. Untuk tes keamanan kosmetik ini ada 9. Yang pertama ada uji toksisitas akut, uji iritasi primer, uji iritasi kumulatif, uji sensitivitas, fototoxicity, fotosensitivitas, eye irritation, mutagenesis, dan tes human patch. Yang pertama yaitu uji toksisitas akut. Kemudian ini bertujuan pada kosmetik yang pemakaiannya sering. Kemudian tujuannya itu untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Uji toksisitas akut ini termasuk ke dalam jangka pendek. Caranya itu menggunakan dosis oral untuk mengetahui apakah bahan kosmetik atau kosmetik tersebut jika tertelan dapat menimbulkan toksik atau tidak dan mengetahui sistemik toksiknya. Caranya itu dengan melihat nilai LD50, yaitu dengan menghitung jumlah kematian hewan uji yang terjadi dalam 24 jam pertama sesudah pemberian dosis tunggal. Kemudian pada pengujian subakut dan kronis diinvestigasi sistemik pada hewan uji, kemudian dievaluasi selama 4 minggu, 3 bulan, 6 bulan, dan 2 tahun. Kemudian dimonitoring pertumbuhan histopatologi dan determinasi organ yang terkena toksik. Selanjutnya itu uji iritasi primer, di mana uji iritasi primer ini untuk melihat apakah suatu produk tersebut menimbulkan adanya inflamasi atau tidak pada hewan uji atau manusia yang ditunjukkan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi dengan pemakaian berulang. Untuk faktor yang mempengaruhi respon iritasi pada kulit yaitu ada bahan-bahan baku, di mana bahan-bahan baku ini mempengaruhi respon kulit meliputi fisikokimia, kemurnian, pelarut, dan konsentrasi. Kemudian juga ada faktor biologis, di mana faktor biologis ini contohnya faktor genetik, jenis kelamin, usia, dan kondisi kulit individual yang berbeda sehingga respon inflamasi yang ditimbulkan akan berbeda. Kemudian juga ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini akan mempengaruhi respon kulit yang dihasilkan. Kemudian cara penggunaan, cara pengaplikasian material yang akan diuji harus pada lokasi yang sama dan individu yang sama pula. Untuk macam-macam uji iritasi primer ini ada dry test, frank complete adjuvant test, Guinea pig maximization test, Buhler test, dan open epicutaneous. Kemudian untuk uji iritasi kumulatif itu untuk melihat seberapa banyak bahan kimia yang terakumulasi hingga menyebabkan iritasi berupa inflamasi atau kemerahan pada kulit. Kemudian tes ini pada prinsipnya sama dengan uji iritasi primer, yang membedakannya yaitu waktu yang digunakan lebih lama dari tes sebelumnya. Kemudian uji sensitivitas yaitu untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetik diaplikasikan untuk kosmetik dalam waktu yang panjang. Kemudian pengujian ini menggunakan maksimisasi tes dengan cara menginduksi secara intradermal sistem imun menggunakan FCE atau campuran heat rate tuberculosis bakteria, lipid parafin, dan surfaktan untuk melihat reaksi imun. Kemudian ada uji fototoxicity yang bertujuan untuk melihat sistem imun, di mana apabila terjadi alergi maka menandakan kulit sensitif, serta untuk melihat ketoksisitasan suatu produk bila terkena cahaya matahari, apakah dapat menyebabkan hiperpigmentasi atau tidak. Kemudian iritasi non-imunologis yang berhubungan dengan cahaya dan terjadi setelah kulit dikenai cukup bahaya. Pengujian ini membutuhkan non-erythrogenic light dengan panjang 320 nanometer dan penetrasi bahan yang bersifat fototoksik. Kemudian pengujian fotosensitivitas yang dengan cara diinduksi terlebih dahulu karena bermasalahan dengan imun. Cara induksinya itu menggunakan sinar UV, kemudian dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bahan. Kemudian uji iritasi mata. Tes ini tidak dilakukan pada mata manusia, melainkan menggunakan mata kelinci. Respon pada mata cepat yaitu berkisar 2-4 detik. Apabila mengiritasi, maka akan timbul kemerahan atau bengkak setelah pengujian langsung bila bagian mata yang digunakan dengan air hingga bersih. Untuk produk yang digunakan yaitu untuk produk yang harus dites yaitu kosmetik mata, seperti maskara, eyeshadow, eyeliner, make up, remover, dan lain-lain. Kemudian kosmetik wajah dan kosmetik lain-lain seperti nail kosmetik dan body lotion. Kemudian
macam-macam uji iritasi mata, yaitu ada preclinical test, ada clinical test, dan human use test. Kemudian selanjutnya itu uji mutagenicity, yaitu pengujian tes mutasi pada bakteri dengan cara chromosomal aberration test with mammalian cell in culture menggunakan cell lines. Kemudian human patch test, tes ini dilakukan pada kulit lengan dan punggung belakang serta menghindari bagian wajah. Tes ini menimbulkan dermatitis setempat yang mudah kambuh. Kemungkinan dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan akan timbul hiperpigmentasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.